Abdalia Sarifri. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas PGRI Silampari Kota Lubuk Linggau. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah telaah kurikulum dari dosen pengampu saya, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, yang mana telah memberi amanah kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, di sini saya meminta waktu Ibu sebentar untuk interview. Saya sudah menyediakan 24 pertanyaan. Nanti Ibu jawab sesuai yang Ibu ketahui saja. Baiklah, sebelum saya masuk ke 24 pertanyaan ini, boleh saya bertanya sedikit tentang Ibu? Ya. Ibu mengenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Mayati. Saya guru di SD Negeri Sukacinta, Kecamatan Jayaroka. Jabatan saya di sana adalah guru kelas. Saya mengajar di kelas 6. Sebelum Ibu mengajar, kalau boleh tahu Ibu lulusan dari universitas mana? Saya untuk pertama itu dari STKIP, jurusan bahasa Inggris. Karena saya honor di SD, jadi saya linearkan, saya melanjutkan di UT, Universitas Terbuka. Ya, baiklah Bu. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa tahun mengajar di SD tempat Ibu mengajar sekarang? Alhamdulillah, sekarang sudah masuk ke tahun ketiga. Baiklah Ibu, kita mulai saja ke 24 pertanyaan ini. Jawab saja pertanyaan sesuai yang Ibu ketahui. Baiklah, pertanyaan yang pertama Bu, apakah sekolah Ibu menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Sekolah Ibu, alhamdulillah sekarang sudah menerapkan kurikulum 2013. Baiklah, sejak kapan kalau boleh tahu menerapkan kurikulum 2013 tersebut? Yaitu sejak tahun 2016. Ya, 2015 itu ada pelatihannya, prosesnya kan 2015. 2016 itu dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Baiklah Bu, apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013? Ya, di sini harapan sekolah itu yaitu untuk mencetak atau melahirkan generasi muda yang berkualitas, yang berkarakter, yang dapat berkontribusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Baiklah, apakah kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Kalau boleh tahu, sebutkan juga contohnya Bu. Kurikulum 2013 ya, menurut saya ya sesuai, karena kebutuhan siswa pada saat ini memang membutuhkan moral dan karakter yang baik. Seperti contohnya untuk 2013 ini, dan proses pembelajaran itu siswa harus dituntut lebih aktif, guru juga harus kreatif dan inovatif seperti itu. Bagaimanakah kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 di sini, untuk kesiapannya Ibu pertama itu mempersiapkan kurikulum dulu ya, lalu melakukan proses pembelajaran, menyiapkan penilaian, terus juga mempersiapkan pegangan atau pedoman guru. Ya. Baiklah, bagaimanakah interaksi antara Ibu dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Untuk interaksi dan proses pembelajaran di kurikulum 2013 ini kan siswa harus memiliki karakter yang baik, guru juga harus kreatif. Bagaimana guru tadi mengajak siswanya untuk lebih aktif di dalam pembelajaran. Jadi untuk interaksi guru
itu dalam 2013 itu lebih hidup. Menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mengajar? Kurikulum 2013 ya Mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Iya, menurut saya untuk kurikulum 2013 ini mampu meningkatkan pelaksanaan pembelajaran, yang mampu karena Siswa. ya, karena untuk kurikulum 2013 ini siswa tadi harus mampu lebih aktif di dalam proses pembelajaran itu. Apakah ada kendala yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Sejauh ini tidak banyak kendalanya sih. Apakah sebelum mengajar dan mempersiapkan program tahunan, semesteran, dan mingguan harian? Iya, pasti itu. Jadi sebelum mengajar itu seorang guru juga harus mempersiapkan seperti prota, promes, KTP, silabus dan lain-lainnya. Apakah yang Ibu ketahui tentang silabus dan RPP? Ibu ketahui ya, kalau silabus itu suatu pedoman di mana untuk guru merancang pelaksanaan pembelajaran. Di dalam silabus itu ada KD, SK, KD-nya, ada materi, ada indikator juga di situ, ada sumber materinya. Apakah Bu manfaat silabus dan RPP yang telah dibuat? Ya, manfaatnya seperti yang tadi ya, kalau silabus fungsinya untuk sebagai pedoman untuk saya merancang suatu kegiatan pembelajaran. Kalau untuk RPP itu untuk mengarahkan saya supaya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu lebih terarah. Lanjut Bu ya, bagaimanakah Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013 di dalam silabus dan RPP yang telah Ibu buat? Ya, ini memasukkan unsur ya, memasukkan unsur K13 itu di indikator pencapaiannya. Nah, di situ nanti di indikator pencapaian terlihat terdapat HOTS di sana, ada keterampilan abad 21 di situ terlihat. Dengan selain di indikator pencapaian, kita bisa memasukkan unsur tadi di langkah-langkah pembelajaran, proses pembelajaran tidak. Bagaimanakah cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan RPP yang telah Ibu buat? Ya, seperti yang dijelaskan tadi ya, bisa dipadukan di langkah-langkah pembelajarannya itu. Apakah adakah hambatan dalam pembuatan silabus yang telah Ibu buat, dan bagaimana solusinya jika ada hambatan? Ya, sebenarnya tidak terlalu ya, ada sih sedikit hambatan. Kami kadang untuk membuat silabus itu terkendala pada membuat indikator pencapaiannya, karena di indikator pencapaian itu kita harus memasukkan unsur HOTS di abad 21-nya di situ harus terlihat. Dan juga untuk solusinya itu berarti guru tadi harus benar-benar memahami apa sih yang dibutuhkan di tadi. Apakah RPP yang telah Ibu buat sesuai dengan kurikulum 2013? Ya, karena sekarang mengajar K13 ya, RPP harus sesuai ya, K13. Nah, dalam proses awal kegiatan pembelajaran, apa yang Ibu lakukan? Untuk awal kegiatan pembelajaran ya guru harus mempersiapkan administrasi kelas, RPP, silabus tadi ya. Kalau membutuhkan media ya harus membuat
iya mempersiapkan media. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu, model pendekatan, strategi, metode, dan teknik taktik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, untuk model Ibu biasa menggunakan ini ya, BBL. PBL. Ya. Biar siswa tadi lebih kreatif. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Banyak sih, ada buku tema ya, buku tema dari sekarang, terus ada modul tematik itu, modul tematik ada, terus LKS ya sekarang macam sih. Media apa saja yang Ibu gunakan atau sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Untuk media ya, karena kami kan di pelosok kan, tidak terlalu pelosok sih, di situ lampu ada, listrik ada, cuman fasilitas untuk sekolah Ibu kurang memadai. Di situ Ibu biasanya kalau untuk menggunakan media itu media gambar, itu kan lebih mudah kan, lebih simple, lebih menarik untuk anak. Terkadang sekali-sekali itu juga menggunakan InFocus, biar anak tadi lebih menarik perhatian anak tadi ya, lebih antusias lah untuk dalam belajar. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan di akhir kegiatan pembelajaran itu kita biasanya itu melakukan ice breaking. Ya, ice breaking itu kan supaya anak-anak tadi sudah Pusing. ya pusing ya Dalam proses seharian. belajar. Tapi untuk ice breaking mungkin mereka lebih refresh lagi otaknya. Terus juga bisa melakukan evaluasi. Evaluasi, memberikan evaluasi. Model penilaian apa yang digunakan dalam pembelajaran? Model pembelajaran di sini memberikan tugas seperti itu, project sama sesudah memberikan materi kegiatan belajar seperti itu kan, memberikan tugas di akhir. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Jika ada hambatan tersebut, apakah ada juga solusinya? Ya, solusi untuk penilaian sebenarnya hambatan sedikit rumit sih, karena dalam penilaian K13 itu guru harus penilaian itu sesuai dengan KD kan. Dalam satu tema itu kan banyak sekali, ada 3, ada 2 atau 4 muatan pembelajarannya. Jadi untuk penilaian di situ permuatan pembelajaran untuk memasukkan ke daftar nilai juga harus gurunya harus menilai sesuai dengan muatan pembelajaran tadi kan. Kalau untuk KCSP kan dia langsung muatan pembelajaran langsung kan, PPKN 65 sudah kan ya. Mungkin membedakannya ya Bu ya. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Untuk penilaian itu bisa di proses kegiatan mengajar pembelajaran ya. Di situ kita bisa lihat siswa tadi yang aktif, mana siswa yang kurang aktif tadi ya, pasif tadi kan. Penilaian kan tidak pada lembar ini ya, pengetahuan kan, ada penilaian keterampilan juga, ada penilaian I1, itu kan semuanya dinilai. Jadi bisa di proses pembelajaran dan juga bisa di akhir pembelajaran ya. Apakah yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Pernah sih mendengar kurikulum paradigma baru itu, kalau tidak salah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Tapi
belum belum begitu mengenal. Berarti ibu belum pernah mengikuti pelatihan atau seminar? Belum tadi ngabarin. Belum pernah. Ya Bu, baiklah, pertanyaannya sudah selesai. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya pertanyakan kepada Ibu. Terima kasih juga atas waktunya telah memberi kesempatan untuk saya dan membantu menyelesaikan tugas mata kuliah telah kurikulum ini. Iya. Sama-sama. Ibu juga mengucapkan terima kasih sudah mempercayai Ibu. Harus skip dulu itu deh. Ya, beda aja. Dem, ulang ya. Gak apa. Aduh, itu salah satu hambatan itu. Jadi terima kasih juga sudah mempercayai Ibu sebagai narasumber ya. Sebagai generasi muda, Ibu bangga untuk seperti kalian. Semoga kalian tetap semangat. Semoga kalian juga bisa menjadi generasi muda yang berkualitas. Ya Bu, baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf pada wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.